Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berkumpul dan bertemu dalam kegiatan yang mulia, kegiatan yang di dalamnya kita memperdalam pengetahuan kita tentang agama Islam. Mudah-mudahan kita melakukan amalan ini benar-benar ikhlas hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya pahala yang agung dan ilmu yang bermanfaat dan berkah yang bisa mengantarkan kita semuanya ke surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaidah ke-19 yang disebutkan oleh Syekh Walid ibn Rashid As-Su'aidan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Talqihul Afham Al-Aliyah bi syarhi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Ya, kitab beliau yang di dalamnya beliau mengumpulkan kaidah-kaidah fikih dan beliau jelaskan dengan baik kaidah-kaidah fikih tersebut. Kaidah yang ke-19 ini berbunyi, kullu hukmin lam yarid fi syar'i wala fil lughati tahdiduhu hudda bil 'urf. Kullu hukmin lam yarid fi syar'i wala fil lughati tahdiduhu hudda bil 'urf.
terjemahan bebasnya, sesuatu yang dalam syariat ataupun bahasa tidak dijelaskan batasannya, maka batasannya dikembalikan kepada urf. Batasannya dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat. Batasannya dikembalikan kepada pandangan umum masyarakat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat hukum syariat, maka ada hukum-hukum syariat yang sudah dijelaskan batasannya oleh syariat. Seperti misalnya salat 5 waktu sudah ada batasannya. Salat subuh, ya, ada batasannya 2 rakaat. Yang menjelaskan batasan itu adalah syariat. Salat zuhur ada batasannya 4 rakaat. Yang menjelaskan batasan tersebut adalah syariat. Begitu pula dengan salat asar, salat maghrib, salat isya. Itu sudah dijelaskan batasan-batasannya oleh syariat. Begitu pula tentang waktunya. Salat subuh kapan waktunya? Dijelaskan oleh syariat batasannya. Salat zuhur kapan waktunya? Dijelaskan oleh syariat batasannya. Begitu pula dengan salat asar, maghrib dan isya. Contoh lagi seperti zakat, ya. Zakat itu ada batasan-batasannya. Berapa nisabnya? Nisabnya zakat emas disebutkan oleh syariat batasannya. Nisabnya zakat perak berbeda lagi. Nisabnya domba atau kambing berbeda lagi. Ada nisabnya sapi, ada nisabnya onta, dan seterusnya. Ada batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat. Begitu pula dengan hukum had, ya. Hukum had. Hukuman-hukuman yang sudah ditentukan batasannya oleh syariat. Orang yang berzina, yang muhsan, sudah ditentukan hukumannya oleh syariat dengan jelas. Kalau muhsan berarti rajam. Rajam itu sampai mati. Kalau tidak muhsan, maka dicambuk sampai 100 kali. Kalau dia budak, nyambuknya sampai 50 kali. Nanti kalau misalnya melanggar dengan cara meminum khamr, ya, meminum khamr, maka dicambuk hingga 40 kali. Ada kesalahan, misalnya menuduh orang yang mulia dengan tuduhan melakukan perzinaan, ada hukumannya dan sudah tertentu, yaitu 80 kali cambukan dan seterusnya. Hukum-hukum yang seperti ini jelas, ya, dikembalikan kepada syariat, karena syariat sudah menjelaskan batasannya. Dan hukum-hukum yang seperti ini tidak masuk dalam kaidah kita, ya, karena kaidah kita mengatakan bahwa sesuatu yang tidak ada batasannya dalam syariat dan juga tidak ada batasannya dalam bahasa, maka batasannya dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat atau pandangan umum masyarakat. Di sana juga ada hukum yang dijelaskan batasannya oleh bahasa. Sudah ada penjelasan tentang batasan itu dalam bahasa. Maka dikembalikan kepada bahasa, bukan kepada adat kebiasaan masyarakat. Ya, contohnya seperti di sini disebutkan zawalus syams, tergelincirnya matahari. Ya, tergelincirnya matahari.
sudah ada penjelasannya dalam bahasa. Maka kapan matahari dianggap tergelincir, penjelasannya dikembalikan kepada bahasa Arab. Batasannya dikembalikan kepada bahasa Arab. Contohnya lagi seperti batasan jenggot. Batasan jenggot. Rambut mana yang dianggap sebagai jenggot? Ya, ini sudah ada batasannya dalam bahasa. Ya, misalnya rambut-rambut yang berada di sekitar 2 tulang rahang. Ya, 2 tulang rahang. Ini yang dianggap sebagai jenggot. Sehingga rambut-rambut yang tidak ada di sekitar 2 tulang rahang, maka tidak mengambil hukum jenggot. Karena memang jenggot itu batasannya sudah ada dalam bahasa. Begitu pula dengan hukum-hukum lain, ya, yang berkaitan dengan bahasa. Taib. Dan kalau kita katakan bahasa di sini, ya, ketika kita katakan dikembalikan kepada bahasa, yang dimaksud dengan bahasa di sini adalah bahasa Arab, ya. Bukan sembarang bahasa. Kalau ada hukum-hukum syariat, ya, sudah diketahui batasannya dalam bahasa Arab, maka dikembalikan kepada batasannya dalam bahasa Arab, bukan bahasa lain. Kenapa demikian? Karena Al-Quran dan Sunnah itu datangnya dengan bahasa Arab. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan bilisanin Arabiyyin mubin. Al-Quran itu dengan lisan orang Arab yang jelas. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang berbahasa Arab agar kalian bisa memahaminya dengan baik. Taib. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka batasan-batasan yang telah ditentukan dalam bahasa dikembalikan kepada bahasa Arab. Ini juga tidak masuk dalam kaidah kita. Yang masuk dalam kaidah kita adalah hukum-hukum atau sesuatu yang dijelaskan dalam syariat tapi tidak ada batasannya dalam syariat maupun dalam bahasa. Maka kita kembalikan kepada urf. Kita kembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat atau pandangan umum masyarakat. Sebenarnya kaidah ini, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, adalah turunan dari kaidah al-'adatu muhakkamah. Kaidah ini sebenarnya adalah turunan atau cabang dari kaidah al-'adatu muhakkamah. Di sana ada kaidah besar, ya. Kaidah besar itu berbunyi al-'adatu muhakkamah, bahwa adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai standar hukum. Kemudian ada turunannya atau ada cabangnya. Cabangnya diantaranya kaidah ini. Semua hukum atau segala sesuatu yang tidak ada batasannya dalam syariat, tidak juga disebutkan batasannya dalam bahasa, maka dikembalikan batasannya kepada dikembalikan kepada urf atau adat kebiasaan masyarakat. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika
hukum-hukum yang tidak ada batasannya dalam syariat dan tidak ada batasannya dalam bahasa dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat, maka bisa jadi hukum tersebut bisa berubah-ubah batasannya sesuai dengan perubahan kebiasaan masyarakat. Saya ulangi, hukum-hukum yang batasannya tidak disebutkan di dalam syariat, tidak juga disebutkan dalam bahasa, maka kita kembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat. Karena adat kebiasaan masyarakat ini bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman, maka batasan yang dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat yang berubah-ubah ini juga bisa berubah. Makanya ada kaidah yang bunyinya la yungkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuri al-azman. Perubahan hukum karena perubahan zaman itu hal biasa, tidak boleh diingkari. Perubahan hukum karena perubahan zaman itu sesuatu yang biasa, tidak boleh diingkari. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kaidah ini ya tidak bisa kita terapkan dalam semua hukum agama Islam. Tapi hanya bisa kita terapkan pada hukum-hukum yang digantungkan kepada sesuatu yang berubah-ubah keadaannya. Seperti misalnya hukum yang digantungkan kepada adat kebiasaan masyarakat. Ketika hukumnya dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat dan adat kebiasaan masyarakat itu berubah-ubah, maka hukumnya juga berubah-ubah dengan perubahan zaman. Contohnya lagi, hukum yang digantungkan kepada maslahat dan mafsadah. Ya, hukum yang digantungkan kepada maslahat dan mafsadah. Maslahat dan mafsadah ini bisa berbeda-beda, bisa berubah-ubah keadaannya dari zaman ke zaman. Maka hukum-hukum yang digantungkan kepada maslahat dan mafsadah juga menjadi berubah-ubah. Ya. Ini maksud dari kaidah la yungkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuri al-azman. Perubahan hukum karena perubahan zaman itu sesuatu yang biasa, tidak boleh diingkari. Ini hanya khusus untuk hal-hal yang digantungkan kepada sesuatu yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan zaman. Taib jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Kaidah kita yang kita bahas di awal tadi adalah bahwa segala sesuatu atau semua hukum yang dalam syariat ataupun dalam bahasa tidak dijelaskan batasannya, maka dikembalikan kepada uruf atau adat kebiasaan masyarakat atau pandangan masyarakat umum. Contoh-contohnya diantaranya, yang pertama masalah al-hirz. Al-hirz itu tempat penyimpanan. Ya, tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan ini menjadi syarat mutlak dalam masalah haddus sariqah, dalam masalah hukum had dalam pencurian. Orang kalau mencuri, maka untuk dijatuhkan padanya hukum potong tangan ada syarat-syaratnya.
antara syaratnya mencapai nisab. Di antara syaratnya mencapai nisab. Ada batasan khusus, batasan tertentu. Kalau misalnya di bawah batasan itu, maka tidak bisa dipotong tangan. Misalnya mencuri sesuatu yang harganya 50.000. Ini sesuatu yang murah. Dan tidak sampai pada nisab. Tidak sampai pada batasan boleh dipotong tangan. Orang yang mencuri uang 50.000 atau barang yang nilainya 50.000 tidak boleh dipotong tangannya. Termasuk di antara syaratnya adalah dia harus mencuri sesuatu dari tempat penyimpanannya. Kalau dia mencurinya tidak dari tempat penyimpanannya, maka tidak boleh dipotong tangan. Seperti misalnya ketika ada seseorang mencuri tas, tapi dia mencuri tas karena tasnya ditinggal oleh seseorang. Misalnya orangnya ke kasir, tasnya ditinggal di tempat duduknya, akhirnya diambil orang. Ya, ini kalau kita sebut dia mencuri. Tapi ini mencuri bukan dari tempat penyimpanan. Maka pencurian yang seperti ini tidak memenuhi syarat untuk dipotong tangan, ya. Tidak memenuhi syarat untuk potong tangan. Sehingga kalau misalnya orang yang dicuri barangnya menuntut untuk dipotong tangan, maka tidak boleh diterapkan hukum potong tangannya karena tidak memenuhi syarat. Iya, tempat penyimpanan barang ini tidak disebutkan batasannya dalam syariat. Tidak juga disebutkan batasannya dalam bahasa. Maka dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat. Contohnya misalnya mobil. Di masyarakat kita, mobil itu tempat penyimpanannya di dalam rumah. Ini di masyarakat kita ya. Kalau ada mobil dicuri oleh orang, tapi dicurinya di luar rumah, maka kita katakan ini bukan pencurian dari tempat penyimpanannya. Memang masyarakat kita menganggap demikian. Mobil itu ya ditaruh di tempat di dalam rumah ya. Tidak harus dimasukkan ke dalam rumah, tidak ya, tapi dimasukkan ke dalam area rumah. Kalau misalnya ada pagar, ya ada garasi, sudah cukup dimasukkan ke sana. Tidak harus masuk ke dalam, tidak. Di garasi sudah cukup. Itulah tempat penyimpanan mobil. Kalau misalnya ada orang nyuri mobil seseorang dari garasi mobilnya, ini sudah memenuhi syarat untuk dipotong tangannya. Karena yang pertama, mobil jelas sesuatu yang sangat berharga, sudah mencapai nisab untuk potong tangan. Yang kedua, dia mencuri dari tempat penyimpanan yang dianggap mu'tabar oleh masyarakat. Ya, itulah tempat penyimpanan mobil, memang di garasi. Kalau di masyarakat Saudi misalnya, di masyarakat Saudi, saya yang pernah hidup di sana ya, kebanyakan orang naruh mobilnya itu di depan rumah. Kebanyakan orang naruh mobilnya di depan rumah. Jadi di pinggir jalan yang ada di depan rumahnya. Sampai sekarang yang saya lihat seperti itu. Maka kalau misalnya ada pencurian mobil yang sudah diletakkan di pinggir jalan di depan rumah seseorang, itu dianggap sudah mencuri dari tempat penyimpanannya. Memang di sana adatnya seperti itu. Itu dianggap sebagai tempat penyimpanan mobil. Berbeda kalau
naruhnya di tempat parkiran pasar misalnya. Kalau naruhnya di tempat parkiran pasar, maka bisa jadi dianggap tidak mencuri dari tempat penyimpanan yang layak untuk mobil tersebut. Ya, intinya di sini tidak ada batasan dalam syariat dan juga dalam bahasa dalam masalah penyimpanan barang. Nanti ya, penyimpanan uang bisa berbeda dengan penyimpanan emas. Bisa berbeda dengan tempat penyimpanan buku. Bisa jadi kalau misalnya ada orang, ya, ada orang masuk ke rumah seseorang, bertamu. Ada orang masuk bertamu. Kemudian orang tersebut melihat ada dompet pemilik rumah tertinggal di ruang tamu. Akhirnya dia ambil. Padahal di dalam dompet tersebut ada uang sampai jutaan. Maka walaupun ini walaupun ini nyurinya di dalam rumah, ya, dia bertamu, kemudian ngambil dompet tersebut, nyurinya di dalam rumah. Tapi kalau kita melihat ya kebiasaan masyarakat, itu tidak dianggap sebagai dompet yang disimpan oleh pemiliknya. Beda kalau mobil, ya. Mobil kalau sudah di dalam rumah dianggap sudah disimpan. Tapi dompet kalau ditaruh di ruang tamu dianggap belum disimpan. Ini ya, perbedaan benda bisa juga mempengaruhi batasan dia sudah disimpan di tempat penyimpanan yang layak ataukah belum. Taib, contoh lain jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Contoh lain, batasan nafkah, ya. Batasan nafkah untuk istri, untuk anak, ya. Ini tidak ada batasannya dalam syariat, tidak juga ada batasannya dalam bahasa. Maka batasan nafkah untuk istri dan nafkah untuk anak-anak, ya, ini dikembalikan kepada pandangan umum masyarakat. Dan pandangan umum masyarakat ini bisa berbeda-beda. Di masyarakat yang kaya, maka nafkahnya standarnya lebih tinggi. Berbeda dengan di masyarakat yang rata-rata ekonominya ke bawah. Maka standar nafkah pada masyarakat yang demikian lebih rendah. Karena memang di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW, nafkah itu dikembalikan kepada urf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan ma'ruf, dengan cara yang baik. Tapi ma'ruf ini menurut siapa? Yang dimaksud dengan ma'ruf di sini, dengan cara yang baik, ini menurut pandangan masyarakat. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad SAW kepada Hind, istrinya Abu Sufyan, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah dari harta suamimu yang cukup untukmu
dan cukup untuk anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ini juga dikembalikan kepada pandangan umum masyarakat. Kalau misalnya di sebuah masyarakat uang 100.000 cukup untuk menghidupi keluarga dengan layak dalam sehari, maka berarti nafkah keluarga di masyarakat itu yang baik adalah 100.000. Kalau misalnya di sebuah masyarakat uang 1 juta, uang 1 juta bukanlah uang yang cukup untuk menafkahi keluarga dalam satu hari di sebuah masyarakat, ya, pandangan mereka uang 1 juta itu kecil, sedikit sekali, karena harga-harga yang sangat mahal. Mungkin ada inflasi yang luar biasa sehingga uang 1 juta tidak cukup untuk kebutuhan satu hari keluarga. Maka pada masyarakat yang seperti itu, uang 1 juta pun tidak dianggap sebagai nafkah yang cukup. Ya, karena perubahan adat kebiasaan masyarakat. Bisa jadi nanti di suatu daerah yang sangat primitif, uang 50.000 bisa untuk kehidupan sampai 7 hari. Bisa jadi. Maka pada masyarakat yang seperti itu, 50.000 untuk 7 hari sudah cukup. Ya, itu bukan suatu kezaliman maksudnya. Berarti suaminya sudah menunaikan kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, masalah nafkah keluarga. Batasannya tidak ada dalam syariat, tidak ada dalam bahasa, maka dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Contoh lain seperti safar. Ya, disebutkan di dalam beberapa ayat, disebutkan dalam beberapa hadis, ya, kata-kata safar. Di dalam ayat disebutkan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi dia harus mengqadha puasanya di hari-hari lain. Tapi di situ disebutkan sakit atau safar. Safar ini tidak ada batasannya dalam syariat secara pasti. Safar ini juga tidak ada batasannya dalam bahasa. Syariat tidak mengatakan bahwa kalau sudah sampai pada kilometer 80 ya, atau 85, maka baru dianggap safar. Kalau belum sampai batasan itu, belum dianggap safar. Tidak ada dalil dalam syariat yang jelas seperti itu. Dalam bahasa juga tidak ada, ya. Tidak ada batasan dalam bahasa tentang jarak safar. Sehingga ini dikembalikan kepada urf atau kebiasaan umum di sebuah masyarakat. Dan ini bisa berbeda-beda ya. Bisa berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain, dari satu zaman ke zaman lain. Bisa jadi di zaman dahulu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jarak 50 kilo itu sudah dianggap sebagai jarak safar. Karena di zaman dahulu jalan tidak sehalus sekarang. Di zaman dahulu jalan itu terjal. Tunggangannya juga tidak seenak orang sekarang. Apalagi di beberapa tempat ya, misalnya di pegunungan atau di hutan, di daerah-daerah yang sulit dijangkau ya. Bisa jadi 50 km itu sudah masuk dalam kategori safar dalam pandangan masyarakat itu. Safar itu perjalanan jauh ya.
50 km bisa jadi dalam suatu keadaan, suatu situasi dan kondisi merupakan perjalanan yang dianggap sangat jauh. Tapi bisa jadi dalam kondisi tertentu 50 meter itu dekat sekali. Seperti misalnya di zaman kita, ya. Apalagi dengan adanya jalan tol, ya. 50 meter itu ya sangat dekat. Di jalan tol orang-orang lari, ya, mengemudikan kendaraannya sampai 100 kilo, 50 kilo hanya dalam setengah jam saja, ya, hanya dalam setengah jam. Dan setengah jam itu jelas ya sesuatu yang sebentar, ringan. Sehingga kalau keadaannya seperti itu jelas ya 50 kilo belum bisa disebut sebagai safar, belum bisa disebut sebagai perjalanan jauh. Dan masyarakat pun demikian ya. Kalau hanya dalam setengah jam, masyarakat akan mengatakan itu bukan perjalanan yang jauh. Bisa jadi nanti datang waktunya orang berjalan sampai 200 kilo bukan perjalanan jauh. Mungkin nanti ada pesawat-pesawat pribadi yang sangat cepat, sehingga perjalanan 200 kilo pun bisa ditempuh dalam waktu 1 jam. Dan masyarakat menganggapnya sebagai perjalanan pendek. Maka pada keadaan yang seperti itu 200 kilo pun bisa dianggap bukan sesuatu yang jauh, bukan safar yang dengannya kita boleh misalnya tidak puasa. Karena apa? Karena perubahan adat kebiasaan masyarakat. Taib. Contoh lain jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, masalah perhiasan ketika kita pergi ke masjid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ambillah perhiasan-perhiasan kalian di setiap masjid. Maksudnya, ketika kita pergi ke masjid, kita diperintahkan oleh syariat untuk memakai pakaian-pakaian yang indah. Tapi pakaian yang indah tidak disebutkan indahnya bagaimana. Maka ketika tidak ada batasannya dalam syariat, tidak ada batasannya dalam bahasa, dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat. Indah di daerah Jawa mungkin dengan memakai sarung, memakai baju koko, atau memakai baju yang terlihat indah. Ya tidak harus baju koko, ya. Itu sudah dianggap sebagai pakaian yang indah. Pakai songkok nasional dianggap sebagai sesuatu yang indah. Mungkin pakaian yang sama ini sesuatu yang memalukan di tempat lain, bisa jadi. Di suatu tempat saya pernah mendengar bahwa sarung itu hanya untuk tidur saja. Orang kalau pakai sarung, pandangan masyarakat sana, oh berarti dia mau tidur. Itu baju tidur. Dalam pandangan masyarakat yang seperti itu, pakai sarung, ya, tidak dianggap sebagai memakai pakaian yang indah. Mungkin, ya, karena kebiasaan di sana pakaian yang indah itu pakai gamis, ya sudah, berarti pakaian yang indah itu pakai gamis, bukan pakai sarung. Mungkin nanti di daerah lain, ya, pakaian yang indah itu memakai celana yang rapi, yang tidak ketat, ya, celana yang rapi. Itu pakaian yang indah di masyarakat tertentu. Ya, asalkan tidak
ada unsur bertentangan dengan syariat, maka tidak ada masalah. Mungkin di masyarakat tertentu memakai pakaian batik, ya, itu merupakan pakaian yang indah di masyarakat itu. Pakaian yang sama dibawa ke masyarakat lain bisa jadi tidak indah. Maka indahnya pakaian ini bisa berbeda-beda antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Maka kita harus menyesuaikan keadaan masyarakat kita untuk menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ambillah perhiasan-perhiasan kalian di setiap masjid. Contoh lain jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masalah al-qabd. Kapan seseorang dianggap telah menerima barang, dianggap telah menguasai barang yang dia beli. Ini al-qabd ini, menguasai barang yang dibeli, ini tidak disebutkan batasannya dalam syariat, juga tidak disebutkan batasannya dalam bahasa. Sehingga batasannya dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat. Dan ini bisa berbeda-beda antara satu barang dengan barang yang lain. Di zaman kita, kalau seseorang sudah menerima akte tanah, ya, maka dia dianggap sudah menerima tanah yang dia beli. Mungkin di zaman dulu tidak cukup seperti itu. Di zaman kita cukup. Di zaman kita, dengan orang menerima transferan ke rekening, dianggap telah menerima uangnya. Di zaman dulu mungkin tidak bisa seperti itu, karena perubahan kebiasaan, perubahan kebudayaan. Di zaman sekarang cukup. Di zaman ini mungkin dengan menerima BPKB mobil sudah dianggap sebagai tindakan menguasai mobil itu atau menerima mobil itu. Di zaman dahulu mungkin tidak bisa dikatakan seperti itu. Ya, menguasai barang, ya, ini bisa berbeda-beda antara suatu zaman ke zaman yang lainnya, antara satu barang dengan barang yang lainnya. Ya, intinya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, dari sini kita tahu ya bahwa apabila ada hukum yang disebutkan di dalam syariat tapi tidak ada batasannya dalam syariat, tidak juga ada batasannya dalam bahasa Arab, ya, maka berarti batasannya kita ambil dari adat kebiasaan masyarakat, ya, pandangan umum masyarakat bagaimana. Contohnya lagi seperti apa ya? Seperti kata-kata yang baik. Ya, falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah kata-kata yang baik, atau kalau tidak bisa diam saja. Ya, kata-kata yang baik. Ini bisa berbeda-beda ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebuah kata di suatu tempat dianggap sangat halus, di tempat yang lain dianggap sangat jorok. Suatu kata di suatu tempat dianggap biasa saja, di tempat yang lain ya sangat tidak pantas, ya. Satu kata di suatu tempat bisa bermakna A, di tempat lain bisa bermakna B, ya.
dan seterusnya. Baik, demikian jemaah sekalian yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama pada kesempatan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya taufiknya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin.